kita bukan masuk Islam. Lebih tepatnya kita kembali ke agama Islam. Ada image, Pak, bahwa Islam itu semua negatif. Islam itu keras, non-teroran, ya, radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di acara ngobrol bareng santai sambil silaturahmi. Seperti biasa, kali ini kita kedatangan salah satu tokoh agama di Indonesia, Bapak Denny Sanusi, yang sehari-hari sebagai PLT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Gitu. Yang kemarin PT baru saja kehilangan ketua umumnya, Ya. Bapak Haji Anton Medan. Kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih. Ikut berduka cita, Pak. Semoga amal ibadah Pak Anton diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pak Denny, bisa Pak dijelaskan dulu, Pak, apa PT dan bagaimana kiprah PT selama ini, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah mengundang kami kemari. Salam silaturahim. PT itu suatu ormas keagamaan. Singkatan itu dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Maaf, di sini ada tulisan Tionghoa, bukan berarti kita eksklusif, ya. Ya. Itu memang mau menunjukkan bahwa dari etnis Tionghoa ada yang beragama Islam. Itu sejarahnya cukup panjang, Pak. Jadi suatu ormas keagamaan yang sebenarnya lahir pada tahun 1938. Oh, udah lama, Pak, ya? Jadi kami lahir sebelum kemerdekaan dan ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan. Dan itu sudah diakui dan dikasih penghargaan dari Departemen Dalam Negeri. Nah, jadi PT salah satu ormas yang lahir sebelum kemerdekaan dan ikut berjuang dalam merebut NKRI kita. Nah, itu sejarah singkat dari PT. Kiprahnya ya hampir sama, kita sebagai ormas keagamaan dan sosial, ya, hampir sama kayak NU, Muhammadiyah. Kita lebih concern ke arah keagamaan, sosial, dan juga di bidang pendidikan. Kebetulan memang secara etnis Tionghoa itu biasanya mayoritas non-Islam. Biasanya. Jadi pas ada Tionghoa yang beragama Islam, awal-awalnya kayak sedikit gimana ya? Wah, Tionghoa kok Islam? Gitu kira-kira. Padahal kalau kita lihat sejarah, Islam itu lebih dahulu di Tiongkok, ya, beratus-ratus tahun lalu daripada waktu berkembang di Indonesia. Di Tiongkok sendiri pun Islam nggak aneh, gitu. Malah di sana banyak sekali tapak tilas Islam di negeri China, yang menunjukkan bahwa perkembangan Islam itu di negeri Tiongkok tuh jauh di Indonesia. Dan kami yang orang-orang etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya di Jakarta, sebenarnya kalau masuk Islam itu bukan barang aneh. Kita bukan masuk Islam. Lebih tepatnya kita kembali ke agama Islam. Karena kalau kita lihat dari sejarah, nenek-nenek moyang kita itu memang banyak sekali yang beragama Islam. Dalam perjalanan terputus karena ada penjajahan segala macam, dan sampailah sekarang ini. Mungkin tadi Pak bisa diceritain tadi Marik, Pak, yang Bapak bilang perlakuan, Pak. Iya. Nah, kan dari etnis Tionghoa ketika di Indonesia itu pasti banyak terjadi kejadian-kejadian yang istilahnya seperti Bapak ceritakan tadi. Mungkin bisa diceritakan, Pak, lebih ringan lagi peristiwa-peristiwanya, Pak. Ya, kalau dari kita kalau kita set back ke belakang, ya. Seperti contoh aja, Pak. Contoh mungkin kejadian-kejadian istilahnya lucu lah, Pak. Istilahnya lucu. Ya. Ketika Bapak yang seorang Muslim orang mengira bukan non Muslim gitu loh, Pak. Iya. Salah satu yang saya ingat, waktu itu kan saya mau mendirikan masjid, ya. Saya datang dengan sos lengkap ke Departemen Agama. Langsung saya ke sana,
petugas bilang, Pak, mejanya bukan di sini, Pak, di sebelah sana. Loh kenapa? Bapak kan mau mendirikan ini kan, mau mendirikan kuil. Nah itu enggak, saya bilang. Nah, itu, jadi maksudnya ada image seakan-akan kalau etnis Tionghoa itu non Islam, ya kan? Biar terakhir kita jelaskan, ya. Nah akhirnya mereka ngerti. Dan yang lebih parah lagi mungkin saya juga ingat, wah, anak saya kan kalau fisiknya itu lebih inilah, hampir 100% ya, fisiknya benar-benar kalau sekarang kayak akeo banget. Dia pernah bercerita sama saya, Pak, suatu saat dia Jumatan, mau Jumatan di jalan, pas masuk masjid nggak boleh, udah diusir. Mau ngapain lo? Ya Allah, dijelasin gitu baru ngerti. Jadi memang masyarakat kita, saudara-saudara kita kadang-kadang hanya melihat fisik ya. Fisik terus mendandakan, nah fisik ini pasti agamanya ini, pasti ini yang ini. Nah inilah sekarang kita sudah mulai dakwah bahwa sudah banyak loh dari etnis Tionghoa, jenis yang beragama Islam, yang beragama sesuai dengan mayoritas kita di Indonesia. Nah dengan PT kita berdakwah, kita sampaikan ya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Kita dakwah dengan saudara-saudara kita yang sudah Islam dan juga dengan saudara-saudara kita yang etnis Tionghoa yang belum Islam. Kita tunjukkan bahwa Islam tuh ini loh, yang selama ini kan dulu mungkin sebelum saya masuk Islam ada image, Pak, bahwa Islam tuh semua negatif. Islam itu keras, non teroran, ya, radikal. Nah itu pemahaman yang salah. Kami berdakwah ya dengan orang spiti, kami tunjukkan inilah Islam, ajaran sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin. Dan alhamdulillah image yang negatif itu dengan perjalanan waktu harinya bisa sedikit-sedikit berkurang dan mereka bisa sekarang saya bersyukur dari etnis Tionghoa sudah tidak memandang negatif lagi masalah agama Islam. Nah, itulah salah satu keberhasilan dakwah kita. Sekarang Pak, sekarang kan kondisi Islam dan kondisi negara kita kan terdapat banyak aliran, banyak yang serangan dari asing gitu. Kalau di PT sendiri gimana Pak? Jelas, apalagi dilihat PT itu kan mayoritas ada istilahnya kita mualaf ya. Mualaf sesuatu orang yang dari agama non Islam masuk Islam. Pengetahuan agamanya kan sangat minim, ya. Itu sasaran tembak, Pak. Kami banyak sekali didatangin orang-orang yang memang ingin menyeret kami ke arah pemahaman agama yang Islam yang nggak sesuai dengan aliran-aliran itu. Jadi alhamdulillah, saya bersyukur, saya berkawan-kawan dengan pimpinan-pimpinan ormas yang lain, dengan NU, kami bergabung dengan LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, dengan NU, dengan Pak Said Agil Sirot pemimpinnya, juga dengan yang ormas-ormas yang lain, ya, dengan Muhammadiyah dan dengan Persis. Nah, itulah yang membuat PT yang anggota sebagian besar itu memang pengetahuan agamanya masih minim, kita dapat pengetahuan agama yang benar sehingga kami terhindar dari pancingan-pancingan aliran-aliran yang memang sengaja untuk kita dinegatifkan lagi. Nah, itu yang saya bersyukur dengan pimpinan ormas lain yang membantu membimbing kami. Sampai saat ini? Sampai saat ini kita terus berjalan, apalagi PT masuk dalam LPOI. Kita kan bergabung situ, Pak. Kita sering silaturahim, ya, sering ada dakwah bersama, pengajian bersama, ya. Alhamdulillah sampai saat ini dan kita akan jalankan terus hubungan-hubungan ini dalam rangka untuk lebih meningkatkan dakwah kita itu. Tentang koordinasi itu Pak tadi Pak. PT kan sekarang banyak mualaf gitu Pak. Kan sekarang banyak mualaf juga istilahnya konsep hijrah itu loh Pak. Konsep hijrah. Banyak yang hijrahnya itu kata orang hijrah sebenarnya hijrah kebablasan sebetulnya. Padahal hijrah itu sebenarnya kan sederhana dari jelek ke baik sebetulnya kayak gitu kan. Mungkin gimana itu Pak? Ya, ini yang terjadi di lapangan Pak. Betul sekali. Banyak teman-teman kami yang mualaf hijrah, terus ada kebablasan dan mereka langsung start Islam dan menjelek-jelekan agama sebelumnya. Ini waktu itu memang kita juga sudah mulai memikirkan bahwa dakwah itu bukan begitu, ya. Sesudah Islam
dan teman-teman kami yang mualaf langsung menjelek-jelekan agama yang sebelumnya dan langsung dakwah provokatif. Begini, nah itulah kami temuin ya, kami dialog secara kekeluargaan bahwa dakwah agama itu bukan begitu. Dakwah agama itu selalu mengajak ya, langsung menghimbau kebaikan dan tidak menjelek-jelekan agama apapun lagi di sini. Karena Iya. kalau kita mulai menjelekkan agama di luar kita, pasti dia itu akan balas. Istilahnya kalau kita menjelekkan Tuhan dia, pasti dia juga akan menghina Tuhan kita. Pasti sakit hati kan, Pak? Betul. Dan ini PR emang, Pak. Iya. PR karena banyak nih saudara-saudara kita yang mualaf tiba-tiba jadi dai, kan? Ya, luar biasa. Dan juga di sini saya imbau juga memang kelihatan juga dapat panggung. Ya, masyarakat kita tuh senang hal-hal yang cerita-cerita begitu. Iya. Tapi kan ada konsekuensi, ya kita bilang kan secara baik-baik. Coba dakwanya sedikit dirubah, ya jangan menyinggung agama semula dan juga jangan menyinggung agama yang lain. Dalam konteks kita toleransi, ya di negara kita, alhamdulillah ada 6 negara yang diakui resmi oleh pemerintah. Itu yang harus kita jaga. Ya. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Yang nggak baik itu oknum. Nah itu yang selalu saya sampaikan. Alhamdulillah perkembangan cukup baik. Teman-teman kita yang mualaf sekarang juga sudah mulai sadar, dan di PT itu ada pembinaan khusus Pak itu. Pembinaan khusus, Pak? Ada. Jadi bagaimana kita untuk membina para mualaf dan sekaligus yang ada bakat-bakat jadi dai, kita ada pembinaan khusus untuk dia nanti dakwah dengan tidak cara-cara yang negatif itu. Sekarang kan banyak rumah ibadah, Pak, masjid terutama kita, Pak, yang sudah kemasukan juga dengan paham-paham yang istilahnya nggak sesuai lah dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin, Pak. Ya. Bagaimana antisipasi PT, Pak? Ya selama ini kita di RPOI sering membahas meeting dan rapat-rapat kita ya setiap minggu. Salah satu agendanya itu membahas masalah tadi. Kita waktu itu juga pernah melakukan survei. Kalau dari 10 masjid itu khotbah Jumat tuh bisa 6 masjid, Pak. Khotbahnya itu harus kita himbau. Karena berisi konten-konten yang provokatif segala macam, melenceng daripada tujuan dakwah ya, mengajak kebaikan segala macam. Nah, saya berpikir ini cukup serius dan cukup berbahaya kalau memang dibiarkan. Karena kita bisa bayangin, Pak, sebulan itu 4 kali loh, Pak, dakwah. Iya. Nah, kami langsung datang, temuin pimpinan masjid, temuin takmirnya, kami silaturahim. Terus juga kami dialog bahwa tolong kalau dalam dakwah Jumat materinya ya itu yang baik lah, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya sampaikan juga kita beruntung loh di Indonesia. Coba di luar negeri Singapura atau Malaysia itu mesti di materi Jumat dikoreksi dulu, nggak usah sembarang, mesti ada izin. Kita dikasih kebebasan. Tapi jangan gunakan kebebasan itu dengan tanpa aturan. Iya. Nah ini harus terus menerus. Karena berapa ribu masjid Jakarta, yang itu harus kita pelan-pelan kita perbaiki, kita masukkan lagi ke relnya bahwa dakwah itu sebenarnya harusnya bagaimana. Dan terus program itu terus kita lakukan setiap Jumat. Kita juga ada tim, Pak, tim yang monitor. Nah, bahwa nih di lingkungan ini masjidnya gimana. Dan alhamdulillah lama-lama perkembangan itu makin bagus dan akhirnya mereka sadar dan melakukan perubahan-perubahan yang cukup baik dalam dakwah khutbah Jumat itu. Mungkin ini, Pak, penegasan lagi, Pak. Komitmen PT, Pak, terhadap NKRI dan Islam rahmatan lil alamin, Pak. Ya, insya Allah tidak usah diragukan lagi, Pak. PT itu suatu ormas keagamaan dari Tionghoa dan memang fund father kita sudah bisa ini kita harus bilang PT itu lahir sebelum kemerdekaan, ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan, itu sudah salah satu saham ya bahwa kami cinta RKNI. Nah di barengan itu dakwah sekarang, perjuangan sekarang beda. Dulu merebut kemerdekaan, sekarang kita mengisi kemerdekaan. Bagaimana kita membantu program-program pemerintah ya khususnya di bidang pendidikan agama, bahu membahu dengan Kemenak ya, untuk dakwah intern sesama etnis dan juga dakwah keluar ya sesama kita yang sudah Islam duluan. Nah sekali lagi kita yang dari etnis Tionghoa ya plus kita Muslim, insya Allah
tidak diragukan lagi komitmen kita dalam NKRI. Istilah kerennya Pak, NKRI, harga mati Pak. Kira-kira begitu, insya Allah. Bisa pertanyaan terakhir Pak, Ya. pesan terhadap Sobat Ngobras ini Pak, apa kira-kira yang bisa disampaikan PT Pak? Ya, sahabat-sahabat Ngobras, dimanapun berada, kesempatan baik ini, saya akan sampaikan bahwa PT sebagai ormas keagamaan dalam berdakwah, ya, terutama untuk intern dari kami dan sekaligus juga ekstern, ya, untuk saudara-saudara kita seiman, bahwa komitmen kita jelas ikut sinergi dengan pemerintah, ikut membantu pemerintah dalam program-program untuk mencerdaskan masyarakat umumnya, dan sekaligus juga kita pengamat atau pengkritik, tapi kritik kita itu insya Allah kritik yang membangun. Ya, ada hal-hal yang tentu yang memang perlu kita sampaikan, kita kritik, kita sampaikan, Pak. Tapi dengan kritik-kritik yang ada etika, ya, karena selama dalam perjalanan ini ada juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah, ya, juga kebijakan dari Departemen Agama yang menurut kita kurang pas, kurang cocok, kita sampaikan Pak dengan cara ma'ruf. Dan alhamdulillah selama ini pemerintah dalam kita berhubungan mendengar gitu, mendengar apa yang disampaikan masyarakat melalui wadah kami. Dan kita selanjutnya tetap bermitra dengan pemerintah melalui Departemen Agama, dan juga kita bermitra dengan orang-orang saudara-saudara kita bergabung dalam LPOI. Kita komitmen untuk berjuang untuk kemaslahatan masyarakat. Kira-kira itulah pesan-pesan kita untuk saudara-saudara kita yang menyaksikan acara ini. Demikian teman-teman, Ngobras dengan Bapak PLT Ketua Umum PT, Bapak Denny Sanusi. Semoga perbincangan kita bermanfaat dan beri nilai dalam membantu pemerintah untuk menciptakan perdamaian dan mempersatukan seluruh anak bangsa dalam bingkai NKRI. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.